Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Adelia Jessica dari Prodi Pendidikan Masyarakat Angkatan 2020, Universitas Sriwijaya. Hari ini, saya akan membahas mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran atau biasa dikenal dengan RPP. Baik, langsung saja. Pertama, saya akan membacakan terkait dengan identitas. Di dalam RPP ini termuat identitas sekolah, seperti nama sekolah, yaitu PKBM Impian Kita. Untuk programnya sendiri, yaitu pada paket B, mata pelajaran Bahasa Indonesia, kelas 7 semester 1, untuk alokasi waktunya yaitu 2 kali 40 menit. Selanjutnya, terkait dengan standar kompetensi, dalam RPP ini, standar kompetensi yang dimuat yaitu mendengarkan, memahami wacana lisan melalui kegiatan mendengarkan berita. Sedangkan untuk kompetensi dasarnya, yaitu menyimpulkan isi berita yang dibacakan dalam beberapa kalimat. Selanjutnya mengenai indikator pembelajaran. Ada beberapa indikator dalam RPP ini. Yang pertama yaitu mampu menunjukkan pokok-pokok berita yang telah dibacakan. Yang kedua, mampu menentukan struktur teks berita yang telah dibacakan. Yang ketiga yaitu mampu menyimpulkan isi berita dalam beberapa kalimat. Yang selanjutnya terkait dengan tujuan pembelajaran. Dalam RPP ini termuat juga tujuan pembelajaran yang terdiri dari beberapa poin. Yang pertama yaitu siswa dapat menunjukkan pokok-pokok isi berita yang telah dibacakan. Yang kedua, siswa mampu menentukan bagian-bagian struktur berita yang telah dibacakan. Dan yang ketiga yaitu siswa dapat menyimpulkan isi berita tersebut dalam beberapa kalimat. Yang selanjutnya terkait dengan materi pembelajaran. Di dalam RPP juga termuat materi-materi yang akan disampaikan, yaitu dalam hal ini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu pengertian dan ciri-ciri teks berita. Yang kedua yaitu struktur bagian-bagian teks berita. Yang ketiga, simpulan isi teks berita. Sedangkan untuk metode pembelajaran sendiri ada beberapa cara. Yang pertama yaitu metode ceramah, di mana guru menjelaskan materi kepada para siswanya. Yang kedua, tanya jawab. Yang ketiga, diskusi. Dan keempat, penugasan. Untuk sumber belajar sendiri, yaitu ada buku ajar bahasa Indonesia, ada lembar kerja siswa, dan referensi lain yang relevan dengan materi yang akan dijelaskan. Baik, selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah pembelajaran. Nah, dalam langkah-langkah pembelajaran ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan juga kegiatan penutup. Untuk kegiatan pembuka, ada beberapa hal yang akan dilakukan. Yang pertama yaitu guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam terlebih dahulu. Yang kedua, guru mengajak siswa untuk berdoa sebelum memulai pembelajaran. Yang ketiga, guru memberikan penjelasan mengenai pengertian, struktur, dan juga contoh teks berita, dan juga yang keempat, guru membacakan contoh teks berita tersebut. Untuk kegiatan inti, yang pertama yaitu siswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang beranggotakan 3-4 orang. Yang kedua, siswa melakukan diskusi mengenai teks berita yang telah dibacakan oleh gurunya. Yang ketiga, siswa menunjukkan pokok-pokok yang terdapat dalam berita tersebut. Yang keempat, siswa menentukan struktur teks berita. Yang kelima, siswa menyimpulkan berita dalam beberapa kalimat. Yang keenam, siswa menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas dan kelompok lain memberikan tanggapan atau pertanyaan. Selanjutnya, masuk kepada kegiatan penutup. Ada beberapa hal yang dilakukan. Yang pertama yaitu guru bersama-sama dengan siswa melakukan review atau refleksi mengenai proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Yang kedua,
Guru memberikan tugas yang harus dikerjakan oleh siswa di rumah dalam bentuk penugasan. Yang ketiga yaitu guru mengajak siswa berdoa dan menutup pembelajaran dengan salam. Nah, berikut merupakan contoh dari penilaian. Dalam RPP ini termuat juga penilaian di mana teknik yang dipakai yaitu tes tertulis. Untuk bentuk instrumennya itu berupa tes atau soal uraian. Untuk lembar penilaiannya yaitu ada nama siswa, ada perolehan skor, dan juga ada nilai akhir. Nilai akhir ini didapat melalui perolehan skor dibagi dengan skor maksimal dan dikalikan 100. Baik, teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.